Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah UPT SD Negeri Tambakjo 1, yang saya banggakan, yang saya cintai, Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf karyawan SDN Tambakjo 1. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah pada kita semua, sehingga pada siang pagi hari ini kita semua masih diberi kesehatan yang luar biasa, sehingga bisa menghadiri undangan saya, walaupun undangan tersebut hanya lewat WA. Kedua kalinya selawat dan salam mari kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga di akhir nanti kita semua mendapat syafaatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, kami di sini akan menyampaikan rencana tindak lanjut PKG PJOK. Di sini kami mengangkat materi atau RTL kami, yaitu menuju hidup sehat dengan makanan bergizi. Mohon izin untuk menyampaikan RTL kami. Latar belakang banyak anak sekolah dasar lebih tertarik membeli jajanan seperti gorengan, minuman bersoda atau permen daripada makanan sehat. Hal ini menyebabkan banyak terjadi kasus anak usia dini mengalami masalah perkembangan, obesitas, bahkan sampai terkena penyakit kronis, atau kurangnya pengetahuan tentang gizi dan berbagai makanan sehat yang menjadi faktor utama. Yang berikutnya terkait dengan tujuan program kami. Tujuan dari proyek P5 ini adalah untuk meningkatkan kesadaran peserta didik akan pentingnya menjaga kesehatan jasmani melalui makanan sehat. Selain itu, diharapkan peserta didik mampu menganalisa informasi tentang nutrisi dari berbagai sumber, dan peserta didik bisa memasak makanan sehat secara sederhana. Berikutnya terkait dengan capaian. Peserta didik mampu mempertahankan pola makan sehat dalam jangka waktu yang panjang. Langkah-langkah memberikan materi hubungan antara makanan sehat dan kebugaran jasmani. Yang berikutnya memberikan materi gizi dan contoh menu makanan sehat sehari-hari. Yang berikutnya mengorganisir kegiatan memasak menu sehat bersama. Hasil yang diharapkan yaitu perubahan pola makan yang sehat menjadi bagian dari gaya hidup peserta didik sehari-hari. Berikutnya terkait struktur program. Jenis program yaitu P5, kelas atau fase yang saya ambil yaitu kelas 5 dan 6 fase C, yaitu UPT SD Negeri Tambakjo 1 Kabupaten Tuban. Tema gaya hidup berkelanjutan, topik menuju hidup sehat dengan makanan yang bergizi. Total waktu yang kami ambil di situ 125 JP, dilaksanakan Januari sampai Februari tahun 2025. Dimensi profil Pancasila yang pertama bergotong royong, bernalar kritis, kreatif, elemen sub-elemen. P5 bergotong royong, kolaborasi, kerjasama, bernalar kritis, memperoleh dan memproses informasi gagasan, mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengolah informasi dan gagasan kreatif, menghasilkan karya dan tindakan orisinil. Produk yang dihasilkan yaitu buku resep makanan sehat yang dijual di market day. Berikutnya terkait
kapasitas yang dimiliki sekolah. Di sini kami juga melibatkan aset. Yang pertama, aset manusia peserta didik yang selalu belajar gerak dan juga bergerak untuk belajar. Guru PJOK yang dapat memberikan materi hubungan antara makanan sehat dengan kebugaran jasmani. Guru kelas memiliki penguasaan materi bahasa Indonesia dalam menyusun teks prosedur untuk resep makanan sehat dan materi IPAS tentang kandungan gizi dalam berbagai jenis makanan. Aset sosial yaitu kolaborasi antar peserta didik dalam melaksanakan program P5 di UPT SD Negeri Tambarjo 1 Kabupaten Tuban. Aset politik kebijaksanaan kepala sekolah yang mendukung pelaksanaan P5 di UPT SD Negeri Tambarjo 1. Aset fisik yaitu UPT SD Negeri Tambarjo 1 memiliki fasilitas komputer. Aset lingkungan atau alam, lokasi UPT SD Negeri Tambarjo 1 yang terletak di Bantaran Bengawan Solo, kaya akan ikan Bengawan Solo yang tidak jauh dari perkotaan. Aset finansial, adanya dana BOS untuk mendukung kegiatan P5 di sekolah ini. Yang berikutnya terkait rencana atau evaluasi. Evaluasi akan dilaksanakan melalui asesmen formatif dan asesmen sumatif terhadap peserta didik. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah survei dengan memberikan kuesioner berupa pertanyaan kepada peserta didik. Yang berikutnya lagi terkait dengan kemungkinan atau tantangan. Di sini kami memunculkan 3 kemungkinan atau tantangan. Yang pertama, tidak semua anak memiliki akses berbagai macam makanan bergizi di rumah. Tantangan yang kedua, kurangnya pengetahuan atau pengalaman peserta didik dalam mengolah makanan sehat. Tantangan yang ketiga yaitu kekhawatiran akan bahaya saat peserta didik memasak makanan di sekolah. Ini terkait dengan 3 tantangan. Yang berikutnya lagi adalah masukan dan saran dari Bapak Ibu Guru. Teman-teman, saya harapkan apa yang tadi sudah saya presentasikan sebagai bahan untuk pembenahan atau ada hal yang kurang berkenan. Mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan bisa ditanyakan. Oke, bolehlah, monggo. Ya, terima kasih atas waktunya. Untuk RTA yang disampaikan Pak Gitono menuju hidup sehat dengan makanan bergizi, saya sangat mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Gitono, bahwa kita harus mengubah anak-anak dari jajanan yang kurang sehat seperti memakan gorengan, banyak minum-minuman yang bersoda, dan juga ada anak-anak itu kalau jajannya suka yang warnanya mencolok. Jadi saya sangat mendukung dan memberikan apresiasi apa yang disampaikan atau program dari Pak Gitono untuk lembaga kita. Saya ingin bertanya, di sini ada siswa yang agak gemuk atau obesitas. Alangkah baiknya ketika besok membuat market day itu kita memberikan makanan yang bergizi, seperti ada nanti anak-anak bisa membuat jus atau nanti bisa mengolah makanan yang terbuat dari bahan-bahan alami untuk menghindari atau menekan supaya anak yang berat badannya itu berlebih bisa berkurang dan memberikan pengertian seperti itu. Terima kasih Pak Gitono. Baik, terima kasih Bu Ella sudah menyampaikan saran sekaligus solutifnya. Dan ini harapan kita semua adalah ketika nanti anak-anak jajan, entah itu di kantin, entah itu di rumah,
Kita sebagai bapak ibu guru harus juga mengawasi dan mengarahkan anak untuk selalu pola hidup sehat. Karena apa? Karena sehat itu bukan hanya berolahraga. Faktor utama adalah makanan. Mungkin ada masukan lagi dari teman-teman. Oh ya, Bu Supiah. Ya, terima kasih untuk waktunya. Program RTL ini yang diambil Pak Gitono yaitu menuju sehat dengan makanan bergizi. Ya betul Pak ya. Ini sangat bagus untuk masa yang akan datang untuk kesehatan anak-anak. Karena saya amati untuk anak-anak sekarang ini di rumah pun orang tuanya memberikan keleluasaan kepada anaknya untuk memilih menu-menu lauk yang disukai anak-anaknya. Orang tuanya kurang memberikan masukan untuk anaknya agar mengkonsumsi sayur. Biasanya anak-anak diberikan ayam geprek karena kesukaannya, diberikan nugget, sosis dan lain-lain. Padahal itu kurang lengkap untuk gizi anak-anak. Itu yang saya amati selama ini. Kalau program di sekolah ini kedepannya demikian, akan lebih bagus lagi dan saya mendukungnya. Tapi yang saya pertanyakan, kalau anak-anak belajar memasak menggunakan kompor itu, ini hanya sedikit tanggapan saya Pak ya. Apa tidak berbahaya untuk anak-anak? Kalau memang diberikan pengawasan yang ketat, mungkin juga baik-baik saja. Tapi alangkah baiknya jika hal itu diselingi atau bagaimana dengan pembuatan jus agar bahaya untuk anak-anak itu berkurang sedikitlah. Jus buah, jus misalnya wortel itu kan termasuk sayur, itu kan juga termasuk makanan sehat. Begitu Pak. Terima kasih untuk waktunya yang diberikan. Baik, terima kasih Bu Supiah, dan sangat-sangat luar biasa masukan dan saran sekaligus bukan hanya saran tapi solusinya juga dimunculkan oleh Bu Supiah. Sekali lagi saya berucap terima kasih dari apa yang disampaikan Bu Supiah tadi. Makanya di sini di RTL kami itu saya menyampaikan ini adalah melibatkan semua guru yang ada di lembaga kita. Nah, besoknya lagi mungkin kalau untuk rencana saya ini kan makanan sehat, otomatis menggunakan kompor. Kalau ini nanti berkelanjutan bisa dilanjutkan dengan minuman sehat seperti itu Bu Supiah ya. Sekali lagi Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih waktunya yang sudah meluangkan waktu. Sekali lagi kami atas nama pribadi sekaligus tugas dari PKGP Jepa ini kami sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sudah mendukung program proyek saya ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul salam wa barakatuh walidayah wa ridho walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.